Setia Novanto akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar setelah pesaingnya Ade Komarudin memilih mundur di putaran kedua. Novanto akan memimpin Partai Golkar selama 3 tahun ke depan hingga tahun 2019. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita bergabung dengan Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Budi Manurung yang saat ini ada di Nusa Dua, Bali. Ya Riyad, seperti apa proses pemilihan sehingga akhirnya Setia Novanto terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar? Ya, baik Kevin Egan, adapun proses pemilihan ketua umum yang baru selesai sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah adalah dengan terpilihnya Setia Novanto dengan suara yaitu 277 suara. Itu artinya Setia Novanto sudah mengumpulkan setidaknya 50% plus 1 dari pesaing terdekatnya yaitu Ade Komarudin yang berhasil mengumpulkan suara sebanyak 173 suara. Dan memang berdasarkan ketentuan yang berlaku antara Setia Novanto dan juga Ade Komarudin berhak untuk masuk ke putaran selanjutnya karena berhasil mengantongi setidaknya 30% suara. Namun tadi sempat terjadi kronologi yang dramatis sekali saat Nurdin Halid mengatakan bahwa Setia Novanto dan Ade Komarudin berhak untuk putaran kedua. Ada Syahrul Yassin Limpo yang juga calon ketua umum Partai Golkar yang menyarankan kepada Ade Komarudin untuk tidak masuk ke dalam putaran kedua dan memberikan kesempatan kepada Setia Novanto menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2016-2019. Karena menurut Syahrul Yassin Limpo, seluruh kegiatan atau seluruh rentetan acara Munaslup Partai Golkar mulai dari debat, dari 3 zona hingga pemilihan tadi pagi sudah dilaksanakan dengan cara yang sangat demokratis. Dan menyambut saran dari Syahrul Yassin Limpo, akhirnya Ade Komarudin juga menjawab, walaupun dia masih bisa diberi kesempatan untuk memasuki putaran kedua. Dan Ade Komarudin juga mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung kebijakan atau kepemimpinan Setia Novanto yang akan membawa Golkar setidaknya sampai 2019 yang akan datang. Dengan mundurnya Ade Komarudin menjadi atau masuk ke dalam putaran kedua, artinya Nurdin Halid langsung mengetuk palu dan mengesahkan bahwa Setia Novanto resmi menjadi Ketua Umum Partai Golkar sampai 3 tahun yang akan datang. Kevin Egan. Ya, Red, lalu apa program jangka pendek yang akan dilakukan Setia Novanto dalam perannya nanti sebagai Ketua Umum Partai Golkar? Ya, adapun peran atau misi-misi jangka pendek Setia Novanto adalah pertama, dia pastinya akan terlebih dahulu mundur sebagai fraksi Partai Golkar, ketua fraksi Partai Golkar. Karena Setia Novanto sebelumnya sudah berjanji akan konsentrasi membawa nama Golkar untuk masuk ke dalam periode 2019 yang akan datang atau pemenang 2019 yang akan datang. Dan rekonsiliasi atau konsolidasi juga nanti akan dilakukan oleh Setia Novanto dengan mengunjungi seluruh DPD tingkat 1. Ada 32 DPD tingkat 1 dari Sabang sampai Merauke. Bahkan Setia Novanto juga mengatakan tidak segan untuk mengunjungi DPD tingkat 2 untuk memastikan solidaritas dari Partai Golkar, terutama memasuki atau menjelang Pilkada 2017, 2018 dan juga Pileg pada tahun 2019. Dan juga Kevin Egan, Setia Novanto akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar 2016-2019 setelah pesaingnya Ade Komarudin memilih mundur di putaran kedua. Novanto berjanji dirinya akan merangkul seluruh calon ketua umum untuk masuk ke dalam jajaran struktur. Tujuh calon ketua umum yang sebelumnya ikut bersaing dalam bursa pemilihan ketua umum Partai Golkar siap dimasukkan ke dalam jajaran kestrukturan partai. Hal itu disampaikan Setia Novanto pasca terpilih sebagai ketua umum Golkar. Selain itu, Novanto menilai proses demokrasi dalam pemungutan suara berlangsung dengan sangat baik
Ia berharap Partai Golkar mampu lebih kokoh dari sebelumnya dan tidak ada lagi konflik internal partai. Ya, alhamdulillah dukungannya. Ya, Ketua Umum terpilih Partai Golkar Setia Novanto mengawali karir politiknya sebagai kader Kosgoro pada tahun 1974. Setelah bergabung dengan Partai Golkar, ia pun akhirnya terpilih sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019. Dan berikut profil singkat umum Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto. Setia Novanto akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum baru Partai Golkar periode 2016-2019, menggantikan Ketua Umum sebelumnya Abu Rizal Bakri. Sosok Novanto sendiri sempat menjadi perhatian ketika ia menyatakan diri maju dalam bursa calon Ketua Umum Partai Golkar. Mantan Ketua DPR RI Setia Novanto akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum baru Partai Golkar. Ia berhasil mengalahkan pesaingnya Ade Komarudin di putaran pertama. Kepastian itu pun diraih Novanto pasca Ade Komarudin menyatakan mundur di putaran kedua pemilihan. Nama Novanto sendiri terbilang kontroversial saat menyatakan diri maju dalam bursa calon Ketua Umum Partai Golkar. Banyak pro dan kontra yang mengiringi perjalanan Novanto meraih kursi Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu. Kontroversi itu tak lepas dari rekam jejak Setia Novanto. Persoalan etika hingga hukum mewarnai perjalanan karir Novanto di dunia politik. Meski demikian, Novanto belum pernah dinyatakan bersalah dalam kasus hukum apapun. Karena itulah banyak orang menyebutnya dengan sebutan The Untouchable. Kontroversi Setia Novanto yang paling menyita perhatian publik adalah kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden saat meminta jatah saham PT Freeport Indonesia. Kasus ini telah membuat marah Presiden Joko Widodo dan dikenal dengan kasus Papa Minta Saham. Tak hanya itu, Setia Novanto juga sering menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia sempat diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi IKTP, suap Ketua MK Akil Mokhtar, hingga kasus PON Riau. Tak hanya itu, Novanto juga sempat membuat heboh publik tatkala hadir dalam kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump. Ya, berita seputar dinamika Munaslup Partai Golkar akan kembali setelah pesan-pesan berikut.